bisa. Tolong adminnya siapa? Saya nggak bisa ini. Nggak bisa apa namanya? Ini. Baik Bapak, Untuk saya akan iya. Oh ya sudah tadi belum bisa tadi. Iya 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 iya. Oke, sudah terlihat Mas, Pak? sudah Bapak. Sudah, Oke, Pak. terima kasih. Jadi kita coba review tentang matrik begitu ya, tapi Anda sudah tahu semuanya saya rasa begitu. Jadi kalau kamu perhatikan hampir semuanya di dalam matematika itu ada elemen-elemen, terutama yang terkait dengan matrik. Ya, matrik. Nah, matrik ini kan disusun berbaris, baris ya. Baris dulu, kemudian baru kolom. Ya, bentuknya biasanya persegi panjang. Ya, tapi nanti ada yang bujur sangkar atau yang kotak itu ya. Ya, di mana panjang dan lebarnya ditujukan oleh banyaknya baris dan kolom-kolom. Nah, nanti di dalam matrik yang akan kita bahas, ini adalah nilai-nilai yang kamu buat, bukan saya yang membuat. Berdasarkan apa? Berdasarkan bentuk struktur dan beban, gitu. Ya, tapi secara sepintas ini adalah nilai-nilai yang harus kamu pelajari nantinya. Ya, di mana dalam konteks ini kalau dosen matematika kan ini kita beri nilainya gitu ya. Tapi untuk yang saya, kamu yang membuat ini nanti. Tapi gampang, nggak ada masalah. Ya, sangat gampang sekali ya. Saya berharap nanti semuanya di mata kuliah saya ini semuanya nilainya dapat A semua gitu ya. Mudah-mudahan. Karena sifatnya prosedural ini. Prosedural. Ya. Tujuannya apa ini? Materi ini tujuannya adalah untuk menghemat tempat. Karena dapat memanipulasi persamaan yang banyak dalam satu materi. Begitu. Ya. Kemudian bisa analisisnya simultan. Ya, untuk dua hal yang berbeda. Begitu. Tapi hati-hati dengan kata-kata simultan ini. Jika misalnya materi A dan B itu ada, begitu, dan saling berhubungan nanti, apakah itu terkait dengan operasi kurang, tambah, kali, bagi, begitu, maka hati-hati. Kalau simultan, maka nanti kalau simultan itu satu saja ini berubah, maka nilainya nilai akhirnya akan berubah. Itu yang dimaksud dengan simultan. Maka dalam pembuatan matrik itu hati-hati. Angka bisa jadi benar, tetapi tanda beda, maka semuanya kacau jadinya hasilnya. Itu. Jadi hati-hati. Ya. Satu contoh misalnya dalam membuat suatu untuk menghemat tempat, ini ada persamaan, ya persamaan, ya. Ini adalah persamaan kedua, persamaan ketiga. Nah, di sini nilai-nilai ini nanti, ya, ini bisa A11, A12, A13, dan seterusnya itu. Ini ada yang buat. Dan di sini biasanya itu adalah nilai momen. Begitu. Ya. Nah, di sini adalah besaran-besaran yang akan sama di dalam satu konteks struktur. Ya. Penulisannya bisa jadi begini. Penulisannya tadi. Ya, penulisannya. Jadi bentuk yang semacam ini, kemudian dijadikan bentuk semacam ini. Ya, ini adalah nilai yang dicari. Ini nilai yang dicari. Ini adalah apa? Variabel. Kemudian di sini adalah koefisien. Ya, ini adalah koefisien. Ya. Sedangkan untuk yang B ini itu adalah bentuk konstanta. Biasanya ini adalah momen primer. Gitu ya. Ya, ini nanti adalah bisa jadi nilai M yang kita cari, M1, M2, M3. Begitu, kemudian di sini adalah koefisien mengalih di mana matrik ini nanti elemen matrik ini akan kamu isi sesuai dengan bentuk strukturnya, ya.
Apakah itu balok sederhana, ya, atau balok menerus, atau portal tetap, atau portal bergoyang, begitu. Ya, ini nanti akan berbeda-beda. Ya, contoh penulisan misalnya dalam konteks ini, gitu ya, dalam penulisan matrik ini, misalnya semacam ini. Diusahakan Mas Mbak nanti dalam penulisannya itu harus urut. Kalau ini X1, X1, di sini X2, X2 semua, di sini X3, X3 semua. Kalau ini adalah konstan, maka ini konstan semua. Begitu. Ya. Nah, sebenarnya nggak ada masalah nggak diurut begini, asal kamu hafal. Khawatirnya nanti kalau kamu nggak hafal, ini bisa tertukar. Ini kan 1, 3, 2, 1, 3, 2. Kalau ini 4, min 5, 4 tadi. Nah, yang ini kan 0 kan tidak ada, berarti 0, 2, min 6. Nah, nilai di sini adalah X1, X2, X3. Ya, ini juga nilainya begitu. Sehingga dalam penulisan ini, maka sebenarnya sama dengan ini. Ya, bagaimana penyelesaiannya ini? Ya, seperti biasa, ini kamu inverskan, kalikan ini. Kan begitu. Karena di matrik itu tidak ada pembagian. Misalnya mestinya dalam perhitungan matematika biasa itu ya, X1 sama dengan kan ini dibagi ini kan begitu ya? Nggak ada. Tapi pembagi ini akan menjadi inverse. Nah, terkait dengan perhitungan inverse, kamu tidak usah galau begitu ya. Tidak ada masalah bagi saya. Kamu gunakan aja kalkulator. Diperkenankan. Jadi karena saya tidak akan menghitung bagaimana proses misalnya menghitung inverse ini. Apakah dengan pakai Gauss Jordan atau pakai yang di mana itu? Di ini di HP-mu ya. Di kalkulator juga bisa, di HP-mu juga bisa ya. Oke. Nah, bentuk-bentuk matrik ya. Biasanya ada yang bentuknya bujur sangkar ya. Square matrik. Nah, ini adalah yang paling sering kita temui di perhitungan saya nanti. Dalam satu eksekusi tertentu, ya dalam satu eksekusi tertentu, dia mensyaratkan itu harus nilainya apa? Bentuknya bujur sangkar. Meskipun operasinya awalnya, ya matrik awalnya tidak bujur sangkar, misalnya persegi 4, nggak ada masalah. Ya, coba kalau misalnya ini nanti tidak begini, tidak bujur sangkar, operasi berikutnya tidak bisa jalan. Gitu nggih? Nanti bisa. Hanya saja Mas-mas, Mbak semuanya nanti di konteks ini ya, ini tidak selalu berbentuk semacam ini. Tidak, ini biasanya angka. Tidak dalam bentuk sin cos dan sebagainya. Ini nanti kalau kamu DS2 ya biasanya ada yang model begini ya. Untuk perubahan struktur misalnya terkait dengan perilaku perubahan displacement-nya dan sebagainya ini. Ya. Bentuk yang lain ini. Ya, bentuk ini. Kamu perhatikan di sini. Ini 1, 1, 1. Ini 2, 2, 2. Ya toh? Maka yang dibaca itu sebenarnya harus kamu pahami baris dulu baru kok kolom. Gitu ya. Oke. Kalau ini berarti 3 kali 3, yang ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 4 kali 4. Ini adalah cara penulisan matriknya untuk yang bujur sangkar. Kemudian ada lagi yang namanya matrik identitas. Matrik identitas ini biasanya juga kita sering gunakan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghitung apakah inverse-mu betul atau tidak. Jadi sebagai kontrol kadang-kadang. Ya, kadang-kadang sebagai kontrol untuk mengetahui apakah inverse yang kita hitung itu nantinya akan menjadi nilai matrik identitas. Begitu ya. Matrik identitas adalah begini. Kemudian yang lain matrik simetri. Matrik simetri semacam ini. Jadi sisi yang utama ini ya, yang utama ini boleh bebas nilainya, tetapi yang sisi atas bawah itu harus sama. Nah, ini bebas nilainya, yang ini harus sama. 3, 3, 4, 4, 7, 7. Ini juga begitu. 1, 1, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 10,
10. Ini matrik simetri. Nanti di dalam pembuatan bentuk ya bentuk matrik terkait dengan masalah struktur ya struktur, kekakuan struktur dan sebagainya, biasanya memang muncul yang namanya matrik simetri. Ini juga hati-hati. Nanti sambil berjalan kita coba lakukan beberapa ciri dalam perhitungan matrik yang akan kamu eksekusi. Kemudian ini matrik nol. Jadi semua adalah nol. Ya, nol ya. Bukan strip ya. Kalau nol itu sebenarnya bisa kita pahami bahwa nol itu adalah value, nilai. Tapi strip bukan. Maka di sini jangan kamu strip, tapi nolkan. Tapi bagaimana kita mengenolkan di dalam satu matrik yang akan kamu hitung dalam struktur, itu ada juga nanti pedomannya. Jadi tidak boleh misalnya dalam perhitungan tidak ada misalnya, kemudian kamu masukkan strip, enggak, tapi kamu nolkan. Ya, oke. Kita lanjutkan. Matrik segitiga atas, ya. Jadi dari ini di diagonal utamanya ini, ya di atas diagonal utamanya itu ada nilainya, ya ada nilainya sebarang, tidak ada masalah. Ya, ini adalah matrik segitiga atas. Kemudian di sini juga gitu, ini matrik segitiga atas. Kalau yang di bawah dari diagonal utamanya itu adalah ada isinya, sedang yang di atasnya nol ini, ya. Kemudian matrik diagonal, ya matrik diagonal ya semacam ini, di mana di diagonal utamanya itu ada isinya, di luar diagonal utamanya tidak ada isinya, nol. Ini, ya ini. Ya. Kemudian kalau matrik baris ya seperti ini nanti. Apakah ini bisa dipakai nanti? Jadi matrik baris bisa jadi akan menjadi hal yang harus kamu bentuk juga, ya. Kemudian matrik kolom bisa jadi memang begitu juga. Jadi hati-hati nanti matrik yang akan dibuat oleh kamu bisa ada yang matrik yang berbentuk baris saja, ada yang berbentuk kolom saja, atau kombinasi keduanya. Ya, yang penting pada saat pembuatannya nanti harus benar-benar kamu pahami cirinya, nanti begini. Ya, nanti saya beri tahu. Kemudian kalau matrik skalar ini, ya ini matrik skalar. Jadi perhitungannya jika K ini nilai konstan ini diberikan suatu matrik, ini skalar namanya. Kemudian matrik kuantisi. Matrik kuantisi ini sebenarnya sudah tidak perlu ya menurut saya. Ini zamannya saya dulu kalau kuliah itu kalau matriknya besar begitu ya, besar, maka kita menghitungnya harus kita partisi karena kemampuan alat hitungnya itu tidak bagus. Kalau sekarang sudah cukup besar gitu ya, cukup besar, sehingga misalnya dalam kita hitung dengan bentuk Excel misalnya, bisa nanti matriknya itu kita hitung dalam bentuk Excel. Misalnya inverse-nya berapa gitu ya. Ya yang berat itu ngitung inverse. Begitu ya. 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 Ini tidak perlu saya bahas nanti ya. Karena jarang saya gunakan sudah. Ini adalah band matrik ya. Jadi band matrik beda dengan band kotak loh ya. Jadi ini beda. Kalau yang band matrik beda dengan band kotak. Kalau band kotak kok nyanyi-nyanyi, tapi nanti kena royalti kamu ya. Ya. Di konteks ini ya band matrik ini begini. Di dalam satu diagonal utamanya itu biasanya terisi. Ada nilainya. Tapi di sekitar diagonal utamanya itu juga ada isinya. Uniknya adalah ini ada isinya sembarang. Nah ini bersama ini. Biasanya begitu. Ini sama. Ini sembarang, ini sama. Biasanya begitu. Nanti akan kamu buat juga. Ya, tapi tidak usah risau. Insya Allah bisa. Gampang. Ya, mata kuliah ini gampang. Ya. Nah ini bentuknya Mas.
Ini. Nanti akan membentuk ini. Kamu akan membentuk ini. Ya, bentuk ini. Kamu lihat ini. Ini kan ada isinya kan ya. Tapi biasanya ini yang sama. Sama, ini sama. Begitu. Apakah ini juga sama atau tidak? Bisa sama, bisa tidak. Begitu. Karena di setiap ini, ya ini kotak ini ya. Ini adalah titik increment. Jadi kalau misalnya kau perhatikan, ini adalah titik A, ini titik B. Itu berarti. Berarti di sini ada titik A, B. Di sini bisa B, C, ini ada C, D. Begitu. Jadi ini seakan-akan suatu bentuk nilai yang melambangkan bahwa per increment itu terbentuk matrik band matrik ini. Begitu ya. Nah, sebelum menginjak ke sini, ke operasi, saya coba membuat suatu review saja. Mudah-mudahan kamu bisa memahami. Ya. Kalau yang namanya matrik diagonal semacam ini, ya kan? Kalau matrik identitas kan begini, ya kan? Nah, ini. Pertanyaannya, coba saya buat sedemikian rupa. Yang benar dari pernyataan ini, matrik diagonal itu sama dengan matrik I, atau matrik I sama dengan matrik diagonal. Monggo. Ya. Monggo Mas, siapa yang bisa? D sama dengan I atau I sama dengan D? Ini baru 45 ya. Dari hitungan saya kalau 3 kelas itu sekitar 55. Berarti 10 anak yang nggak masuk ini. Kalau yang kelas D itu saya baru tahu ya. Tadi pagi ternyata saya juga ngajar kelas D. Yesus. Kelas saya tambah banyak itu. Saya bingung sampai. Nanti saya diusahakan ya kalau kuliah coba kelas A gabung dengan B, ya online atau offline gitu ya. Tapi kalau online mungkin A, B, C, D cukup barangkali. Ya monggo Mas, ada yang bisa barangkali jawab. Kok nggak bisa lagi ya? Saya mau share nggak bisa lagi. Gimana ini? Izin menjawab, Pak. Iya. Kalau menurut saya kalau identitas itu kan lebih menjurus, Pak. Jadi diagonalnya itu harus satu. Sedangkan kalau diagonal, metrik diagonal itu koefisiennya itu nggak harus satu, Pak. Bisa beberapa angka yang berbeda. Begitu. Betul ya. Jadi kalau D sama dengan I. G, D sama dengan I. Kalau I belum tentu D. Kaku balik toh kon. Oh ya, balik, Pak. Loh. Kebaliknya gimana? Kinahno sih. Kinahno mana? Kalau diagonal, kalau matriks identitas itu bisa termasuk ke dalam matriks diagonal. Sedangkan kalau matriks diagonal itu belum tentu bisa termasuk ke dalam matriks identitas gitu, Pak. Ya betul begitu kan? Ya, karena di matematika itu kalau misalnya 2 kali 3 sama dengan 6. Atau kita balik, ya 6 sama dengan 2 kali 3. Itu boleh, tapi kalau di matrik tidak bisa. Ya toh? Nah, begitu. Jadi kalau I, ya syaratnya jelas itu. 1, 1, 1, 1. Tapi diagonal, yang penting ada isinya di diagonal utamanya, nggak ada masalah sudah. Nah, begitu ya.
Oke, coba saya lanjutkan Mas Mbak. Saya nggak bisa lagi nih, tolong mau screen ini loh, nggak bisa saya. Share nggak bisa, share anu ya. Ada yang bisa bantu? Tolong. Baik Yang Bapak. adminnya siapa? Saya Bapak. Saya ini sudah dinonaktifkan Bapak, tapi kenapa belum bisa ya? Nggak bisa ya? Is that blocking my from insert? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Bisa dibantu? Nggak bisa sih Mas. Saya jarang sih menggunakan ini. Lebih sering menggunakan Zoom saya. Bisa dicoba lagi Bapak. Apakah masih belum bisa Bapak? KP nambah lain. Mas, halo. Belum bisa Mas. Oh ya, ini barusan kamu mute semua. Saya malah kasih ngomong mau. Ya, Ya, di mute ini semua. sudah diatur lagi, sudah diizinkan Pak. Tapi kenapa? Ini. User biasa is not blocking. Anda harus menghubungi ini administrasi, administrator adminnya. Oke, nggak bisa Mas. Arahnya sini. Hah, gimana ini? Tadi bisa kan? Tadi bisa. Atau barangkali ada yang tahu? Atau yang sudah familiar dengan ini?
Apaan ini?